Kali ini kita akan melihat penampilan mereka dalam berbicara di depan publik atau public speaking. Kita akan memasuki sesi pidato Buddhisme oleh para grand finalis. Pada tahapan ini, setiap grand finalis akan diberikan waktu 2 menit untuk menyampaikan pendapat dan pemikiran mereka tentang tema yang akan kita berikan. Ada 3 pilihan tema yang kita berikan dan masing-masing grand finalis boleh memilih satu. Adapun pilihan tema yang kita berikan adalah Candi Borobudur. Tema yang kedua adalah tentang kemanusiaan. Dan tema yang ketiga adalah tentang cinta kasih. Setiap grand finalis akan memilih satu dan menyampaikan pemikiran dan pandangan mereka selama 2 menit. Mari kita langsung menuju ke grand finalis yang pertama. Kita akan mulai dari grand finalis putra terlebih dahulu. Kita menuju ke grand finalis putra yang pertama, Mr. Henley Forbesley. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Isu kesehatan mental seperti kecemasan dan rasa takut menjadi hal yang penting saat ini. Menurut saya, Buddhisme memiliki sebuah obat yang dapat memastikan agar mental kita selalu sehat. Obat itu bernama cinta kasih. Terdengar familiar ya? Tapi tenang Bapak Ibu teman-teman, saya benar yakin akan hal ini dan menurut saya hal ini sangat masuk akal sekali. Karena jika kita lihat dari pengertiannya, cinta kasih artinya kita menginginkan orang lain dapat memiliki kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Dengan memiliki cinta kasih, akan sangat mudah bagi kita untuk ikut berbahagia ketika kita melihat orang lain berbahagia. Oleh karena itu, cinta kasih melenyapkan segala rasa iri, rasa benci, dan rasa takut. Tentu, Bapak Ibu teman-teman, tidak mudah bagi kita untuk memiliki cinta kasih. Seringkali kita terpengaruh oleh kemelekatan sehingga kita sering membenci, marah, dan takut. Akan tetapi, Sutra Tathagata Garbha menyatakan kita semua memiliki potensi kebuddhaan. Artinya, kita semua atau cinta kasih ada dalam diri saya, ada dalam diri Anda, ada dalam diri kita semua. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah kita perlu menanamkan tekad untuk selalu mengembangkan cinta kasih yang ada di dalam diri kita sekarang ini. Sambil mengingat bahwa jika kita memiliki cinta kasih ini, kita akan menjadi orang yang jauh lebih bahagia. Tidak ada kata iri, tidak ada kata benci, tak perlu ada rasa takut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Henley Forbesley menunggu versi terbaru diri Anda. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih, Namo Buddhaya. Dimulai dengan sangat baik sekali oleh grand finalis putra yang pertama, Mr. Henley Forbesley. Mari kita menuju ke grand finalis putra yang kedua, Mr. Andrew Leonardo. Terima salam Buddhis dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tidak terasa, sudah 2 tahun sejak COVID-19 menjadi pandemi di Indonesia dan negara lainnya. Sudah 6 juta jiwa menjadi korban karena peristiwa ini. Bahkan, menurut beberapa organisasi, jumlah itu sebenarnya jauh lebih tinggi dikarenakan banyaknya kasus yang gagal dilaporkan. Di masa pandemi ini, sudah banyak dampak-dampak yang kita semua rasakan. Orang yang suka beraktivitas di luar rumah sudah tidak merasa aman. Orang yang hobi ke luar negeri sudah tidak bisa pergi ke tempat yang mereka impikan.
Udara yang segar sudah tidak bisa dinikmati karena masker yang selalu setia menempel di depan muka kita. Usaha-usaha yang kemarin berkembang, sekarang harus tutup karena sepi pengunjung. Di masa-masa sulit ini, banyak emosi yang kita semua rasakan. Ada yang merasa sedih karena kehilangan orang yang dicintai. Ada yang merasa kecewa karena merasa kebebasan yang dulunya ada, sekarang sudah tidak ada. Banyak yang merasa marah kepada pemerintah karena berpikir pemerintah tidak cukup baik dalam menanggulangi COVID dengan protokol mereka. Dan banyak juga yang merasa tidak berdaya karena tidak sanggup membantu diri sendiri maupun orang lain. Di masa-masa sulit seperti inilah, masa di mana cinta kasih kita itu sangat penting. Di masa-masa penuh ketidakpastian inilah, doa kita untuk sesama itu sangat penting. Marilah kita selalu mempraktikkan cinta kasih dan berdoa, Sabe Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Pandangan luar biasa oleh Grand Finalis Putra yang kedua, Mr. Andrew Leonardo. Kita menuju ke Grand Finalis Putra yang ketiga, Mr. Richard Bryan. Terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Cinta kasih orang tua kepada anak itu begitu besar. Mereka selalu memberikan perhatian dan yang terbaik kepada anaknya. Seorang ibu misalnya, sudah memberikan cinta kasih kepada kita, dimulai dari dalam kandungan, sejak kala balita, dan menginjak cukup umur dan seterusnya. Di lain sisi, ayah selalu bekerja dengan sekuat tenaga untuk membahagiakan kita dan memberikan yang terbaik bagi kita. Cinta kasih orang tua itu sepanjang masa. Kita sebagai anak, apakah sudah membahagiakan papa dan mama kita? Apakah sudah memberikan yang terbaik kepada papa dan mama kita? Maka dari itu, marilah kita selalu membahagiakan orang tua kita, memberikan yang terbaik kepada papa dan mama kita, dan membahagiakan hati mereka berdua dengan semampunya diri kita. Sekian itu dari saya. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, kita menuju ke Grand Finalis Putra yang keempat, Mr. Christopher Jack Dallon Effendi. Terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Cinta kasih. Di dalam agama Buddha sendiri, cinta kasih merupakan kebutuhan dasar semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Cinta kasih juga bersifat universal, yang berarti tidak memandang latar belakang seseorang untuk mendapatkan cinta kasih. Hal ini mengandung arti segenap alam dan makhluk hidup yang ada di dunia ini harus kita cintai. Namun, sebelum kita mencintai makhluk hidup yang ada, tentunya kita harus mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Yaitu dengan mengenal diri sendiri lebih dalam, menjaga tubuh dan batin kita, serta bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang ini. Setelah itu, baru kita mulai belajar untuk mencintai orang lain yang dimulai dari orang tua dan seterusnya. Agama Buddha sangat mengutamakan cinta kasih dalam proses penyebaran ajarannya di seluruh dunia. Sehingga agama Buddha menjadi satu-satunya agama yang tidak pernah menyatakan perang atas nama agama. Serta berkembang dengan damai di seluruh dunia tanpa terjadinya pertumpahan darah. Semoga dengan ajaran cinta kasih yang kita dapatkan dari Sang Buddha mampu membuat kita untuk saling berbagi dengan sesama. Marilah kita hiasi dunia ini dengan mencintai makhluk hidup yang ada di dunia ini agar terwujudnya dunia yang damai dan harmonis. Sabe Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Luar biasa penampilan dari Mr. Christopher.
kita menuju ke grand finalis putra yang kelima, Mr. Arnold Peter. Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Manusia adalah salah satu makhluk yang sangat luar biasa. Dan sebuah anugerah kita bisa terlahir sebagai manusia. Kita sebagai manusia pasti memiliki rasa kemanusiaan. Maupun itu cinta kasih, kebencian, ataupun rasa kasih sayang. Kita sebagai manusia tidak boleh menganggap rendah orang lain. Kita harus bersikap adil, maupun mereka berbeda agama, suku, ras, maupun budaya. Kita itu adalah satu. Kita adalah manusia. Kita adalah makhluk sosial. Kita itu hidup bersama. Jadi, marilah kita hidup rukun. Tidak ada peperangan, selalu ada kedamaian. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sadu. Baik, kita menuju ke grand finalis putra yang terakhir, Mr. Nicholas Gotama. Terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo. Candi Borobudur merupakan candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini dibuat oleh penganut umat Buddha sekitar tahun 800-an Masehi. Candi ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia dan pernah tercatat sebagai salah satu dari 7 keajaiban di dunia oleh UNESCO. Sehingga tidak heran mengapa setiap tahunnya candi ini ramai akan wisatawan, khususnya umat-umat Buddhis yang datang untuk memperingati Hari Raya Waisak. Namun 2 tahun terakhir ini pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwasanya wisatawan tidak diperbolehkan lagi untuk menaiki Candi Borobudur. Hal ini mempunyai tujuan, yakni menjaga kelestarian Candi Borobudur dan menjadikan Candi Borobudur sebagai tempat religi seperti dahulu kala. Sebagai umat Buddhis, tentu diharapkannya kita dapat mendukung kebijakan pemerintah ini agar kelestarian Candi Borobudur dapat tetap terjaga dan menjadikan Candi Borobudur sebagai tempat religi seperti dahulu kala. Sekian dari saya, Nicholas Gotama. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Penampilan yang luar biasa dari 6 grand finalis putra. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke para grand finalis putri. Kita mulai dari grand finalis putri nomor 1, Miss Sterling Ernestine. Sebelumnya terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dalam agama Buddha, metta atau cinta kasih merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat universal, tak terbatas, tak memandang latar belakang, dan tak mengharapkan timbal balik. Sebuah kebenaran akan menjadi ketidakbenaran ketika tak disampaikan dengan kebijaksanaan dan cinta kasih. Oleh karena itu, Guru Agung Sang Buddha selalu mengingatkan kepada para siswanya untuk selalu berdiam dalam cinta kasih. Pikiran yang diliputi dengan cinta kasih akan menjadikannya timbul tindakan yang juga disertai dengan belas kasih. Sesuai dengan Karaniya Metta Sutta yang berbunyi, bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal. Demikianlah terhadap semua makhluk dipancarkannya pikiran tanpa batas. Maka dari itu, marilah kita hiasi hidup dengan menyebarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.
Mari kita menyebarkan cinta kasih kepada seluruh makhluk hidup. Miss Charlene Ernestine. Kita menuju ke grand finalis putri yang kedua, Miss Angeline Octavian. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sedharma. Saya Angeline Octavian, Sotihotu Namo Buddhaya. Saya mengutip pada Dhammapada Sutta ke-120, jangan melekat pada apa yang dicintai atau yang tidak dicintai. Tidak bertemu dengan mereka yang dicintai atau bertemu dengan mereka yang tidak dicintai, keduanya merupakan penderitaan. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul The Power of Metta. Saya akan membagikan 2 poin bagaimana cara kita mempraktikkan metta dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama yaitu kita meditasi memusatkan pikiran dengan penuh cinta kasih. Yang kedua, melafalkan parita seperti Karaniya Metta Sutta. Inilah cara yang bisa kita praktikkan metta dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaat untuk mengembangkan metta yaitu ia akan disegani oleh orang lain, Buddha dan Bodhisattva, serta para dewa akan melindungi Anda. Dan pikiran tetap tenang dan banyak manfaat lainnya dalam mengembangkan metta. Yuk Bapak Ibu dan teman-teman sedharma, mari kita mulai mengembangkan metta setiap hari. Bapak Ibu, jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa membeli pisang. Saya Angeline Octavian, Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Miss Angeline Octavian. Kita menuju ke grand finalis putri yang ketiga, Miss Sally Martinez. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari sedharma. Namo Buddhaya. Tatya Ami Tuofo. Seperti yang kita ketahui, pada awal tahun 2020, seluruh dunia, terutama Indonesia, dilanda pandemi COVID-19. Akibat dari pandemi COVID-19 tersebut, banyak dari kita yang kehilangan sanak keluarga, teman-teman, dan bahkan saudara terdekat kita. Apa yang dapat kita pelajari dari bencana ini? Kita harus menghargai setiap momen yang ada, setiap kehidupan, dan setiap pertemuan yang ada. Oleh karena itu, hargailah orang-orang yang membantu dalam kehidupan kita. Orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita. Karena semua tidak ada yang kekal, semua tidak ada yang pasti. Karena segala sesuatu yang berkondisi sifatnya anicca. Hidup indah karena seni, langit indah karena pelangi. Cinta kasih mekar bersemi, kepada sesama saling menyayangi. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tatya Ami Tuofo. Mari kita menikmati setiap momen dalam kehidupan ini, termasuk momen pada hari ini pula. Kita menuju ke grand finalis putri yang keempat, Miss Dharma Sarika. Sotihotu Namo Buddhaya. Kemanusiaan adalah pencapaian yang nyata. Di saat makhluk lain dengan makhluk satunya menjaga agar saling sejahtera, damai, dan tentram. Manusia menempati kedudukan dan martabat yang sangat tinggi. Jangan bilang kita umat Buddha jika belum mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan di dalam diri kita. Dan akan menjadi teori tanpa praktik. Dalam 84.000 sutta yang ada, banyak sekali kita temukan sutta-sutta yang menjelaskan tentang kemanusiaan dan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Maka dari itu,
janganlah kita maka dari itu janganlah kita menjelaskan tentang kemanusiaan yang ada pada diri kita. Sabe sata bawantu sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Penampilan yang sangat anggun dan kuat dari Dharma Sarika. Kita menuju ke grand finalis kelima untuk putri, Miss Sriani Megasari. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengucapkan sepatah dua kata. Saya bangga sebagai putri bangsa Indonesia. Saya bangga sebagai seorang Buddhis. Agama Buddha adalah agama yang paling harmonis. Mari kita memperkenalkan peninggalan leluhur kita serta ikut melestarikan budaya kita. Seperti Candi Borobudur yang begitu megah, serta salah satu dari 7 keajaiban dunia, juga salah satu situs sejarah yang menjadi kebanggaan bagi rakyat Indonesia, juga salah satu destinasi religius bagi umat Buddha. Mari kita mengembangkan ajaran Buddha yang selalu mengajarkan kebaikan dan kebajikan bagi seluruh umat manusia. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Karena kita adalah masa depan. We are the future. Terima kasih. Anu Bodana. Penampilannya sangat powerful oleh Sriani Megasari. Kita menuju ke grand finalis terakhir, Miss Felicia Valerie. Pertama-tama terima salam dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Cinta kasih. Mungkin kalian semua familiar dengan kata cinta kasih yang berkaitan dengan perasaan hangat dan iba melihat orang lain kesusahan. Konsep cinta kasih ini diajarkan hampir oleh seluruh umat agama kepada umatnya. Buddha sendiri mengatakan bahwa cinta kasih adalah dasar kehidupan manusia yang bersifat universal, tidak terbatas, tidak memandang latar belakang atau tidak mengharapkan imbalan. Tetapi cinta kasih menurut pandangan Buddhis adalah untuk mengerti sesuatu adalah bagian dari hal yang lebih besar, bergantung satu sama lain dan tidak memandang dan berhubung ke bagian tersebut. Cinta kasih ini dapat diterapkan oleh semua makhluk hidup, teman, orang sekeliling kita, musuh, bukan hanya mengarah pada satu objek yang mengalami kesusahan ataupun orang yang kita sayangi. Oleh karena itu, cinta kasih membutuhkan kebijaksanaan dan prasna. Maka dari itu, saya ingin mengajak semua dari kalian untuk mewujudkan cinta kasih di kehidupan sehari-hari dengan cara berpikiran matang dan berpikiran matang, menjaga perilaku dan sifat kita kepada orang lain. Sekian pidato saya. Terima kasih.